Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tata tertib. Berkaitan dengan tata tertib ini, karena kalian sudah di kelas 11, maka di sini Bu Ati akan mengingatkan kembali ya. Mungkin karena kemarin sudah liburan, sudah sedikit lupa, atau mungkin bahkan sudah dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Tetap nanti pada saat kalian masuk, tata tertib itu akan berlaku kembali. Nah, ada beberapa tambahan untuk tata tertib kali ini, sebagaimana yang dulu pernah ada di buku tata tertib yang sudah pernah kalian pegang dan kalian bawa selama 1 tahun. Harapannya nanti kalau pada tahun ini, kalau yang dulu pernah mungkin belum tahu ada poin terkait dengan rambut, maka pada tahun ajaran baru ini kalian sudah kelas 11, kalian yang bisa lebih bijaksana. Kalian tahu tata tertib itu harusnya kalian pahami, bukan hanya sekedar tata tertib itu diketahui dan dilanggar. Yang pertama kali tambahannya adalah di sini ada helm ya. Ketika kalian menggunakan kendaraan bermotor, maka ketika berangkat sekolah atau pulang sekolah harus menggunakan helm. Pada saat kalian masuk gerbang ternyata kalian tidak menggunakan helm dan itu diketahui oleh petugas tatib, otomatis kalian akan terkena poin. Terus yang kedua berkaitan dengan masker. Ya, di sini masker itu kan sudah mendapat ya dari sekolah dan juga ada kapan penggunaannya. Nah, di situ silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kenapa sih harus pakai helm? Kenapa harus pakai masker? Kalau pakai helm bukan karena takut pada polisi, takut pada tatib saja, tapi itu demi keamanan kalian bersendiri ya. Pada saat berkendara motor, helm itu kan fungsinya untuk melindungi kepala, bukan agar tidak ditilang polisi atau agar tidak ditatib oleh Pak Nurdin kekesiswaan, bukan seperti itu. Nah, itu kan demi keselamatan kita sendiri. Terus yang kedua berkaitan dengan masker. Masker ini bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk sekedar kenapa sih harus repot-repot pakai masker? Kondisi pandemi seperti saat ini, masker itu gunanya untuk melindungi diri kalian. Kalian bisa membaca banyak literasi berkaitan dengan virus COVID-19. Kalau kita nggak malas membaca, kita hanya akan tahu informasi hoax. Ya. Dan kalian di sini bukan anak-anak yang tidak tahu berkaitan teknologi. Kalian itu bukan gagap teknologi, tapi kalian hidup bersama berdampingan dengan teknologi. Oleh sebab itu, ketika kalian bisa mencari literasi lain, kenapa sih kita harus menggunakan masker? Nah, di sini kan masker digunakan untuk melindungi diri kita. Virus itu nggak datang sendiri ya, tapi ada yang membawa. Dia berdatang bersama dengan orang. Terus kemudian berkaitan lagi terkait dengan kelakuan. Jadi di sini yang harus dipahami betul-betul adalah salah satu contoh perlunya membawa mobil ya. Terus kemudian jangan sampai kalian merokok. Kenapa sih kau boleh merokok? Itu kan juga demi kesehatan kalian sendiri. Terus kemudian bagi yang laki-laki dan perempuan harus dijaga pergaulannya. Jangan sampai terlibat dalam pergaulan bebas, terlebih narkoba ya. Ya mungkin kalian sudah tahu ada berita yang viral, tapi jangan sampai ya kalian terjerat pada hal-hal yang haram demikian. Lalu terkait dengan kerapian, seragam sesuai aturan dari sekolah. Nanti selalu pantau info dari grup sekolah ya. Kalian di sini seragamnya apakah nanti
menggunakan bebas, rapi, atau mungkin ada ketentuan sesuai dengan seragamnya ditentukan. Nah, itu harus selalu memantau dari sekolah. Jangan sampai kalian kelewatan satu saja informasi, bisa-bisa salah kostum datang ke sekolah. Terus bagi laki-laki yang seragamnya pendek ya, jangan lupa pakai dagger. Nah, itu kan termasuk dalam tata tertib juga yang baru kan. Kemudian sepatu itu harus safety, harus hitam kalau sekolah. Kemudian sabuk itu menggunakan sabuknya sekolah. Rambut potongannya harus rapi, bukan sekedar rapi saja, tapi 4-2-1. Jangan ditidurkan ya. Biasanya yang laki-laki itu yang atas ditidurkan sedikit ya. Terus kemudian di sini yang paling banyak itu juga terkait dengan terlambat ya. Keterlambatan itu sangat berpengaruh, apalagi nanti kalau pada saat kalian berada di dunia industri ya. Nah, di situ sebenarnya kan kita di sini membudayakan, membiasakan kalian itu datang hadir tepat pada waktunya. Jangan sampai juga kalian masuk tanpa adanya keterangan. Di atas sampai alfa ini sudah kelas 11. Harusnya di sini kalian sudah paham, tahu, kan sudah pernah mengalami sendiri tata tertib di kelas 1 kemarin itu bagaimana. Nah, karena kalian sudah kelas 11, maka kalian harus lebih memahami lagi. Dikatakan paham, maka berarti kita sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin di sini kalian adalah anak yang baik, anak yang hebat, anak yang disiplin, tangguh, dan juga bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Nah, sehingga nanti ketika kalian nanti menjadi orang yang sudah terbiasa disiplin, tangguh, dan juga bertanggung jawab, insya Allah nanti kalian akan menjadi orang yang mempunyai masa depan yang lebih baik lagi. Demikian terkait dengan tata tertib. Tadi terkait dengan tata tertib ya. Sekarang berkaitan dengan perizinan. Untuk perizinan, maka izin yang diperbolehkan hanyalah izin pada saat sakit. Kemudian ada satu keluarga, maksudnya di dalam satu rumah itu ada yang meninggal dunia. Jadi keluarga yang di dalam satu rumah ada yang meninggal dunia. Ya, semoga tidak ada perizinan seperti itu ya untuk saat ini sakit, dan juga ada keluarga yang dalam satu rumah yang meninggal dunia. Dan selama masa pandemi ini segala bentuk perizinan itu boleh lewat HP, berarti telepon kepada walas ataupun lewat WA. Sedangkan untuk perizinan keluar kota, jadi kalau kalian sudah keluar kota, keluar dari domisili kalian sendiri, maka contohnya ziarah wali, pergi ke puncak gunung, tamasya, jalan-jalan ke Ancol, maka di sini orang tua yang wajib datang ke sekolah untuk memintakan izin. Jadi perhatikan ya, kalau nanti mau izin keluar kota tidak hanya sekedar lewat HP atau WA saja, tapi harus orang tua yang datang ke sekolah itu izin langsung ke kesiswaan, bukan ke bupati lagi. Jadi di sini kalau misalkan kalian dalam kondisi tadi ada yang sakit atau ada keluarga yang meninggal dunia, itu boleh izin lewat HP atau WA. Tapi kalau izinnya keluar kota itu tidak boleh. Itu bukannya tidak boleh ya, tapi orang tua yang wajib datang ke sekolah menemui kesiswaan langsung. Begitu juga ketika nanti kalian pergi PKL atau prakerin, maka segala perizinan itu wajib tembusannya ke Dudi atau tempat dunia kalian industri, dan juga ke pembimbing kalian serta ke wali kelasnya. Jadi 3 ya. Jadi itu saja yang perlu disampaikan oleh Bupati. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung ya. Terima kasih. Tetap semangat, semoga sehat. Jangan lupa jadwal besok sudah di-share, jadi jangan sampai ada yang terlambat. Dan persiapkan diri baik-baik
karena gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pembekalan PKL ya. Berarti kalian memanfaatkan waktu itu benar-benar kalian asah kemampuan kalian dan juga kalian melatih diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi dan punya bekal nanti pada saat prakarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.